menguji tesis atas nama Winanti Mailia Rahayu, S.Hud. S.Hud itu sarjana kehutanan memang ya. Mbak Winanti, dalam kesempatan sidang tesis ini, Mbak Winanti pertama-tama diberikan kesempatan untuk berdoa dulu, kemudian nanti langsung ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Winanti Mailia Rahayu, S.Hud dengan nomor induk mahasiswa 403-222-1029, peminatan Hukum Pertambangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perdal, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi Inhutani 5 dalam Pengembangan Perhutanan Sosial, Skema Kemitraan Kehutanan sebagai Resolusi Konflik Tenurial di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Universitas Bangka Belitung, 10 Agustus 2024. Latar belakang dari penelitian saya adalah di sini akan saya sampaikan bahwa legalitas Inhutani 5. Inhutani 5 ini didirikan melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1991 pada tanggal 1 April 1991 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan persero di bidang pengusahaan hutan di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, sehingga statusnya adalah perusahaan negara BUMN kehutanan. Setelah mendapatkan legalitas tersebut, Inhutani 5 juga memperoleh pengelolaan areal kerja berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 398 KPTS 2 1996 tanggal 31 Juli 1996 untuk areal seluas 55.157 hektar dengan daerah meliputi Kabupaten Waikanan dan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang dikenal dengan sebutan Register 42, Register 44, dan juga Register 46. Yang selanjutnya diadendum kembali sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 144 KPTS 2 1999 tanggal 19 Maret 1999 yang mengakibatkan penambahan areal kerja seluas 1.390 hektar di Kabupaten Pesawaran atau dikenal dengan sebutan Register 18. Register 18 inilah yang akan ruang lingkup penelitian saya. Akan saya jelaskan juga, hutan register adalah hutan yang dimiliki oleh negara berdasarkan nomor urut registrasi administrasinya, karena hutan register merupakan hutan yang berasal dari perkebunan Belanda yang ditinggalkan dan kemudian ditata ulang oleh pemerintah sehingga disebut hutan register. Kemudian pada tanggal 17 November 2021 sesuai dengan SK 1090 Menteri LHK Setjen HPL 11 2021 yang dulu nama nomenklaturnya sesuai izin adalah IUPHHK HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Atas legalitas tersebut, PT Inhutani 5 memiliki kewajiban untuk menyusun RKU atau Rencana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, disingkat RKU PBPH, untuk jangka waktu 10 tahun. RKU PH ini akan di breakdown berdasarkan tahunan atau RKTPH. Inhutani 5 sendiri telah memiliki RKU yang disahkan oleh Menteri Kehutanan SK nomor 5045 Men LHK PHPL UHP HPL 1/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 untuk periode 10 tahun yaitu 2018 sampai dengan 2027 dan RKT tahunan berjalan nomor 4 IHT 5 KPTS DIR 01/2024 tanggal 5 Januari 2024 secara self approval melalui sistem Sipasut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atas kewajiban RKU dan RKT ini banyak sekali yang ada di dalamnya.
termasuk sistem silvikultur, prasyarat, kelestarian, fungsi ekologi, produksi, sosial, serta monitoring dan evaluasi. Tapi untuk melaksanakan RKHU tahap awal adalah penataan kerja atau areal kerja yang disingkat PAK. Pada pelaksanaannya, seluruh areal Inhutani 5 di register 18 Kabupaten Pesawaran diokupasi oleh masyarakat dan sudah ditanam dengan tanaman yang tidak sesuai dengan tata ruang RKU yang ada. Jadi, jangankan penataan areal kerja, bahkan untuk masuk ke areal kelola sendiri saja terkadang mengalami penolakan karena mindset masyarakat adalah akan diambil lahannya oleh negara. Disinilah saya sampaikan konflik tenurialnya. Konflik tenurial sendiri pada kawasan hutan berarti terjadi benturan dalam penguasaan lahan dan sumber daya dalam kawasan hutan, seperti konflik pengelola hutan dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk areal pemukiman, jalan, ladang, dan kebun. Saya akan menjelaskan bahwa sesuai peruntukan tata ruang RKU Register 18 tahun 2018 sampai 2027, yaitu jenis sengon seluas 167 hektar, agroforestry sengon dan jagung seluas 626 hektar, dan jenis padi seluas 289 hektar. Tetapi pada kondisi awal, pada saat kita akan melakukan penataan areal kerja sesuai citra, ini sudah diokupasi masyarakat dengan pertanian campuran seluas 828 hektar, sawah seluas 444 hektar, dan pemukiman 23 hektar, dan awan ini artinya citranya itu tidak ketahuan ini apa, seluas 94 hektar. Artinya ada gap tata ruang di tahun 2018 dari yang seharusnya sesuai RKU dengan kenyataan di lapangan. Gap kedua adalah gap aturan pasca UUCK. Jika merujuk pada Undang-Undang tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan, maka kegiatan perkebunan di atas adalah penggunaan kawasan secara tidak sah dan masuk kategori perusakan hutan. Dan ini ada unsur pidananya. Tetapi setelah UUCK tahun 2020, pasal 29A berbunyi, pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dan 28 dapat dilakukan perhutanan sosial, skema kemitraan kehutanan. Selanjutnya setelah UUCK muncullah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang kehutanan, di mana pasal 213 ayat 1-nya berbunyi, pemilik kebun rakyat yang berada di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang UUCK yang memenuhi ketentuan persyaratan undang-undang dapat mengajukan pengelolaan perhutanan sosial dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka jangka benah. Dalam rangka jangka benah ini maksudnya adalah ada sebagian yang ditanam sawit, itu boleh tetap ditanam sawit, tetapi di situ harus ada pohon yang diperbolehkan oleh regulasi kehutanan. Dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 247 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, lahirlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, di mana perhutanan sosial itu menjadi ada 5 skema sebenarnya, yaitu HD atau hutan desa, HKM atau hutan kemasyarakatan, HTR hutan rakyat, HA hutan adat, dan KK atau kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan ini adalah hutan negara yang sudah keterlanjuran dikelola oleh masyarakat, sehingga berdasarkan P9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, maka boleh untuk dimitrakan dengan pemegang izin konsesi, dalam hal ini adalah Inhutani 5 atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan ini tidak harus milik negara, ada juga yang dalam bentuk swasta.
Tujuan pemerintah dalam memberikan akses legal adalah supaya selaras dengan tujuan PBPH dalam menjaga fungsi hutan. Perhutanan sosial menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, Indutani 5 telah menghasilkan 10 kelompok tani kemitraan di Kabupaten Pesawaran melalui perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan. Yang kedua adalah apa faktor-faktor yang berpotensi menjadi pendorong, peluang atau kekuatan, dan faktor penghambat, ancaman atau kelemahan pengembangan perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan di wilayah Indutani 5 Kabupaten Pesawaran. Dan dari poin A dan B tersebut, bagaimana model penyelesaian konflik di wilayah Indutani 5 Kabupaten Pesawaran. Ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% bergantung kepada pertanian dan kehutanan, sehingga sehingga menjadi suatu kemungkinan bahwa mereka bergantung kepada kawasan hutan sehingga mengokupasi kawasan hutan yang ada di Indutani 5. Dari sebaran penduduk ini adalah data tata ruang dan daur RKU yang sesuai RKU. Di sini tadi di depan udah saya jelaskan bahwa kewajiban kami adalah menanam sengon, jagung dan sengon dan juga padi, tetapi kenyataannya berdasarkan citra satelit adalah pertanian campuran, sawah dan pemukiman. Atas gap tersebut, Indutani 5 menerapkan strategi, yaitu dalam mengatasi strategi kita menyederhanakan menjadi 3, yaitu bagaimana cara agar bisa melakukan pengkondisian lahan, apakah cara yang tepat agar perambah bisa bermitra dengan kita, bagaimana cara pemegang izin dapat melaksanakan kewajibannya sebagai PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan, yaitu dengan cara pemberdayaan masyarakat. Di sini karena ternyata masyarakat di sini mereka masih ketidaktahuan atau ketidakmengertian tentang kawasan hutan. Nah, dengan strategi pemberdayaan masyarakat ini diharapkan akan mendapatkan manfaat bagi negara, bagi perusahaan, bagi masyarakat maupun bagi lingkungan, yang intinya memulihkan kembali fungsi hutan. Dan memulihkan kembali fungsi hutan ini dalam tujuan masuk dalam visi misi Indutani 5, yaitu terwujudnya hutan tanaman pola kemitraan terbesar di Indonesia yang pro pure, pro job dan pro growth dan pro environment, dengan misi kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan untuk mendapatkan nilai tambah optimal bagi stakeholder dengan menerapkan threefold profit, 3P, people, planet, dan profit. Pendekatan yang dilakukan adalah kayaknya lompat ya. Pendekatan yang dilakukan yaitu intensifikasi program community development dengan memberdayakan sumber daya setempat dan tokoh masyarakat atau local hero, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap bisa menjadi contoh untuk lain atau leader, fasilitasi Indutani 5, penguatan KTH atau kelembagaan di tingkat tapak, sinergi dengan aparat dan instansi yang berwenang, mengajak para pimpinan daerah agar kemauan politik Pemda setempat turut mendukung eksistensi kawasan hutan sebagai basis usaha yang memperhatikan prinsip kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai penopang bagi peningkatan perekonomian, yaitu sudah dilakukan dengan menggandeng Pemda Pesawaran, Dinas Kehutanan, KPH, BPDAS, BPHL, Camat dan Kades dalam melakukan sosialisasi kepada warga Kabupaten Pesawaran di sekitar kawasan Register 18. Ini adalah dokumentasi sinergi dengan Pemda untuk mensosialisasikan bahwa perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan ini adalah benar-benar program pemerintah, bukan cuma program Indutani 5. Dan ini adalah pembinaan dan juga sosialisasi dan FGD dengan masyarakat setempat. Pendekatan yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan perhatian lebih kepada kelompok tani yang sudah bermitra dan menjadi brand ambassador perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan. Salah satunya adalah pelibatan KTH yang sudah bermitra dengan mempertemukan dengan Gubernur Lampung pada acara Temu Petani Hutan.
di mana pada acara tersebut supaya mensosialisasikan tentang pentingnya perhutanan sosial. Ketokohan di Provinsi Lampung masih sangat kuat sehingga langkah-langkah ini sangat efektif dalam melakukan sosialisasi. Yang ketujuh, ini paling menurut saya unik, yaitu menempatkan pemimpin perempuan di Register 18. Konsep ini dipakai Indutani 5 dengan menempatkan asisten manajer di Register 18 sejak tahun 2019, yaitu seorang perempuan dengan basic pendidikan sarjana dakwah dari UIN Sunan Kalijaga. Keberhasilan dari segi kuantitas yaitu penurunan keamanan hutan, gangguan keamanan hutan dari luas perambahan 1169 menjadi 873 atau berkurang 23,27%. Ada grafik penurunan. Yang kedua, meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti program kemitraan kehutanan dari 2 KTH 2018 menjadi 10 KTH dengan jumlah KK 105 menjadi 200, dari 0 menjadi 259. Tutupan lahan, ini tutupan lahan berupa pohon yang semakin meningkat, yaitu dari tutupan pohon 0 hektar menjadi 82,37 hektar dengan jenis komoditi alpukat Sigri 18. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ini mulai dari latar belakang. Ini sebenarnya permasalahannya kalau ini penelitian normatif, apakah memang ada aturan yang tidak sesuai atau aturan yang bermasalah kalau dalam bahasa ringan, Pak? Jelaskan singkat saja. Ya, ada masalah berkaitan dengan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa peraturan tentang perhutanan sosial ini sudah diluncurkan pasca UU CK tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021, artinya sudah 3 tahun. Tetapi sampai dengan hari ini bahkan baru 23,27% yang baru mengikuti kemitraan kehutanan di Kabupaten Pesawaran. Dan ini satu-satunya baru di Indutani 5, yang lain belum ada. Artinya ada masalah di mana nih terkait peraturan ini, ataukah sosialisasinya, ataukah di mananya yang menjadi barrier atau faktor kendala sehingga pergerakannya sangat lambat, gitu sebenarnya masalahnya. Berarti ini kan aturan sudah ada. Betul. Terus belum dilaksanakan kan gitu. Betul. Baru ada segelintir saja kan gitu. Nah, berarti kira-kira masalahnya terkait apa ini? Aturannya atau bukan? Saya kira kalau kita telisik lebih teknis, ada juga permasalahan di aturan. Apa itu? Permasalahan di aturannya adalah ada gap ya. Contoh Indutani 5 punya seperti tadi saya jelaskan, ada kewajiban RKU. Kewajiban RKU itu Indutani 5 harus menanam sengon, harus menanam tanaman sengon. Sedangkan masyarakat tidak mau menanam tanaman sengon. Sedangkan untuk mengikuti aturan kemitraan ini harus sesuai tata ruang. Berarti di sini gimana disuruh untuk ngikutin aturan tapi yang mereka tidak mau gitu. Itu sebenarnya letak secara lebih ke teknisnya tuh di situ, Pak. Kenapa kok di situ ditentukan misalnya sengon gitu? Itu memang pada waktu sebelum Indutani 5 berubah menjadi nomenklaturnya dari IUPHK HTI menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dulu memang harus kayu, Pak, tidak boleh tanaman lain. Itu. Kalaupun tidak kayu, dia harus agroforestry dengan kayu. Itu. Iya. Berarti ini nanti bermitra dengan masyarakat gitu ya? Betul. Nah, sebenarnya kalau kayu atau tidak kan sudah ada kajian ya, dari dulunya ibaratnya sudah ada kajian. Nah, kalau memang ini harus dilaksanakan dengan kemitraan dengan masyarakat, nah masyarakat itu tidak mau karena apa? Apakah tidak diuntungkan dengan itu misalnya? Contohnya menanam sengon dia nggak mau, apakah dia tidak untung? Apa alasannya? Yang pertama dari segi jenis sengon, sengon ini bisa dipanen dalam waktu 4-6 tahun.
Yang fast growing saja itu paling cepat 6 tahun. Sedangkan masyarakat butuh untuk hidup ekonomi mereka itu day to day atau dalam waktu bulan. Mereka tidak bisa menunggu sampai 4 sampai 6 tahun untuk dapat menghasilkan untuk ekonomi mereka. Ini mungkin termasuk menjadi suatu kendala kenapa masyarakat tidak mau menanam tanaman sengon. Yang kedua, ada trust terhadap Induk Tani. Nanti kalau sudah ditanam sengon, lahan kami diambil kembali oleh negara. Ada 2 sebenarnya. Ini sebenarnya tanah siapa? Tanah negara yang diberikan izin pemanfaatan kepada Induk Tani 5. Ke masyarakat. Ke Induk Tani 5, tetapi dalam kenyataannya sudah diokupasi semua oleh masyarakat. Maksudnya bagaimana? Jadi Induk Tani 5 mendapatkan izin pemanfaatan. Atas izin pemanfaatan tersebut harus mengusulkan namanya rencana kerja usaha. Nah, rencana kerja usaha ini harus nanam kayu, yaitu sengon dan agroforestry sengon. Itu kepada Induk Tani 5. Nah, tetapi pada kenyataannya itu masyarakat sudah dari situ mengokupasi gitu, Pak. Kenapa kok terjadi seperti itu masyarakat di situ? Jadi memang pada tahun izinnya Induk Tani ini memang sudah dari tahun 1999. Pada kemungkinan Pak, saya juga belum baru melalui wawancara ya, bahwa pada tahun 1998 itu terjadi krisis moneter, sehingga pada waktu itu ada namanya transmigrasi bedul desa dari Jawa ke Lampung. Disinilah letak lossnya tanah negara sehingga diokupasi masyarakat. Sehingga pada saat 2017, 2018 Induk Tani 5 menyusun RKU, sebenarnya lahan yang sudah dikelola atau diokupasi oleh masyarakat yang transmigrasi dari Jawa. Nah itu masyarakat transmigrasi itu mereka mendapatkan tanahnya atas dasar apa? Ilegal, mereka nggak dijatah oleh pemerintah? Tidak. Kenapa kok pemerintah hanya itu atas inisiatif sendiri atau Betul. pemerintah? Inisiatif sendiri. Mereka transmigrasi itu memang program pemerintah atau bukan? Bukan. Berarti mereka hanya sekedar mencari nafkah pergi gitu ya? Betul. Tapi itu bisa diambil alih enggak? Menurut saya dengan adanya perhutanan sosial ini sistemnya udah tidak bisa diambil alih lagi karena akan menimbulkan konflik yang lebih parah ya Pak. Adalah solusinya mitra. Tapi mitra mereka tidak mau bentuknya misalnya ditentukan. Mitra tidak mau mengikuti sesuai dengan RKU kami. Nah ya berarti Betul. tidak mau ditentukan jenisnya kan. Betul. Tapi menurut saya itu tadi kalau seperti ini memang itu berarti aturannya tidak bermasalah kan? Aturannya tidak bermasalah, tapi menurut saya ada yang tidak sinkron. Tidak sinkron. Harusnya menurut saya ada aturan baru yang membolehkan bahwa apabila itu adalah keinginan masyarakat yang berdasarkan kemitraan, maka Induk Tani RKU itu harusnya gugur. Ngapain ada RKU kalau ada pemilihan jenis yang mereka mau akhirnya? Yaitu mereka maunya menanam alpukat. Jadi sebelum habis sosialisasi, mereka diajak studi banding ke register lain. Buah-buahan boleh ya? Buah-buahan sebenarnya buah-buahan ini tidak sesuai RKU. Tetapi akhirnya Induk Tani yang mengalah akan merevisi RKU kita dengan mengganti nomenklaturnya yang dulu izin usaha pemanfaatan kayu menjadi pemanfaatan hutan, nggak cuma kayu. Jadi kayu dan non kayu sekarang boleh akhirnya. Itu sesuai aturan enggak berarti? Boleh Merubah RKU itu sesuai aturan? Boleh merubah RKU sebenarnya. Nah, berarti itu kan solusinya berarti. Betul. Siapa tahu bisa lebih mendekati ke keinginan masyarakat kan gitu. Betul. Berarti masalahnya terkait dengan
bawah ya Itu. pada saat pelaksanaan. Itu ancamannya. Program kemitraan ini sebenarnya menguntungkan banget nggak sih bagi masyarakat? Kalau bagi masyarakat saya kira lebih menguntungkan sebenarnya, sangat-sangat menguntungkan. Kesejahteraan mereka bagaimana? Meningkatkah? Tentu kesejahteraannya akan meningkat. Yang kedua diuntungkan dari kepastian hukum, bahwa mereka statusnya udah menjadi nggak menjadi ilegal lagi tapi menjadi legal. Gitu. Iya. Terus modelnya penyelesaian konfliknya bagaimana? Model penyelesaian konfliknya tentu dengan pertama mengakomodir kemauan mereka. Mereka membentuk kelompok tani, bermitra dengan kita, terus kita ada namanya adanya naskah kesepakatan bersama. Naskah kesepakatan bersama ini bentuknya perjanjian ya? Perjanjian kemitraan. Ini secara undang-undang sah Pak, secara perdata. Tapi dengan adanya NKK ini maka Indutani dan secara perdata Indutani dan mitra ini kedudukannya seimbang. Padahal sebenarnya Indutani ini pemerintah loh, punya mandat untuk melestarikan lingkungan, membina masyarakat gitu. Sehingga NKK ini harus disahkan oleh Menteri Kehutanan supaya kedudukan kita sebagai perusahaan negara itu mungkin lebih tinggi, mungkin bisa dibilang seperti itu Pak. Jadi setelah NKK ini ada namanya persetujuan kemitraan kehutanan yang disahkan atau ditekan oleh Menteri Kehutanan. Seperti itu. Itu perjanjian yang tanda tangan siapa? Perjanjian yang tanda tangan adalah pihak Inhutani dengan pihak Ketua KTH. Pengesahan oleh Menteri tadi dalam rangka apa? Mengesahkan atas NKK tersebut. Ada namanya kayak surat keputusan. Kalau Inhutani tidak mengalah dengan merevisi RKU, mereka tidak mau bermitra. Ini saja mereka mau bermitra karena kami mau merevisi RKU sesuai kemauan mereka, yaitu alpukat. Kalau kita kekeh dengan mau nanam sengon, saya kira itu tidak akan pernah terjadi. Mereka mau bermitra. Kalau ini memang dinamakan konflik, saya masih bertanya lagi, ini konfliknya yang seperti apa? Konfliknya itu apa konflik penggunaan tanah? Atau konflik penggunaan lahan tentunya. Pengelolaan lahan juga. berarti kan yang tadi mitra itu kan, itu yang tadi sudah bermitra, itu dulunya juga pakai tanahnya? Pakai Pak. Oh, mereka yang transmigrasi itu sudah menempati tanah itu bertahun-tahun. Betul, mengelola. sudah bertahun-tahun. Tapi ditetapkan masuk dalam area apa itu RKU tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Winanti, saya akan bacakan berita acara sidang tesis pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2024 pukul 13 sampai 15 WIB di ruang kuliah progresif Fakultas Hukum. Dalam hal ini dinyatakan lulus Hajimete kimi to dehatta toki no hanashi wo shiyou. Terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sedih juga ya Bu ya, kepada dosen pembimbing saya, Bu Jen, Pak Prodi, Pak Faisal. Terima kasih kepada Bu Dekan, terima kasih kepada Pak Sigit, terima kasih atas kesabarannya membimbing kami. Terima kasih atas kesabarannya. Di sini saya banyak belajar, saya bekerja di perusahaan kehutanan dan setelah masuk magister hukum rasanya confident itu menjadi sangat tinggi gitu kan. Dan di sini benar-benar belajar tentang perjuangan dan juga bagaimana menjadi seorang leader atau pemimpin, apalagi dari perjuangan bapak-bapak dosen dan juga Bu Dekan, Pak Prodi memperjuangkan mahasiswa. Kono omoi wa koi kogare sekai nani mo nokosa